ini berarti dipakai kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan diawali dengan doa semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Saya mau cek dulu siapa hari ini yang tidak masuk. Good job semuanya, keren. Luar biasa, masuk semua hari ini udah sehat-sehat semuanya ya. Kalau gitu kita bisa langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini. Berarti punya sesuatu untuk kalian. Silahkan kalian simak dulu video berikut ini dengan baik ya. Hari pahlawan itu menganggap pahlawan itu yang berperang ya, ketika kemerdekaan perjuangan melawan penjajah gitu ya. Mainstreamnya seperti itu ya. Tapi hari ini Bu Resti mau membawa kalian ke sisi yang lain, bahwa ternyata pahlawan itu, siapa yang mau memberikan pendapat silakan ya. Pahlawan itu saat sedang menjaga, mungkin kayak tadi kan ayah yang berkorban demi anaknya untuk ya kehidupan anaknya. Sepertinya nggak kuat melanjutkan kata-kata itu ya. Yang pasti ya, kalian harus tahu bahwa ada pahlawan yang sesungguhnya di depan mata kalian, dekat dengan kalian ya, yang itu perjuangannya sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Oke, berarti mau tanya, ada yang tahu siapakah beliau? Lalu sosok seperti apa sih beliau? Karismatik. Berani, Lalu jawab. yes. Apa lagi? Auranya ditakuti. Juga. Jadi pembahasan hari ini itu akan berkaitan dengan sosok beliau. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Masih ada kelanjutannya dari materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Bab sebelumnya kita bahas apa? Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Betul sekali. Ada apa aja sih yang dibahas pas demokrasi liberal? Kabinet, apa lagi? Kabinetnya banyak ya? Kurang lebih ada berapa banyak sih? Sekitar 7 kabinet gitu ya. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu mengaitkan sebab dan prosesnya, proses berakhirnya masa demokrasi parlementer. Jadi kalian nanti akan tahu kenapa sih demokrasi parlementer itu berakhir. Next. Yang kelima, kita akan bahas mengenai konfrontasi dengan Malaysia yang sedang memimpin ya. Lalu yang terakhir adalah nanti kalian akan bikin project ya mengenai berbagai macam situasi dan kondisi pada masa demokrasi terpimpin ini. Project kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, boleh saya menggambarkan dulu ke kalian apa sih demokrasi terpimpin itu? Ada kata kuncinya, ya. Kata kuncinya apa? Mutlak dan otoriter. Ini kebalikannya banget dari demokrasi liberal yang bab sebelumnya kita sudah bahas. Dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945, ya. Akhirnya karena gagal terus, ya, pada saat itu Presiden Soekarno berpikiran bahwa aduh ini gimana sih? Kok kalian gagal terus gitu ya? Mungkin gemesnya, bahasanya berarti seperti itu ya. Gemesnya Presiden Soekarno melihat kondisi Dewan Konstituante yang tidak juga berhasil menyusun
beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama langkah-langkahnya adalah nanti Bu Resi akan membentuk kelompok ya. Kelompok kakak yang Bu Resi bentuk itu membuat majalah dinding. Nah, berikutnya nanti yang tugasnya jaga toko itu diharapkan mampu menjelaskan materinya dengan baik, gitu ya, supaya yang datang itu nanti ngerti. Ya, nanti untuk anggota kelompok yang berkunjung itu boleh mengekspor sebanyak-banyaknya materi kepada teman yang beda kelompok itu, gitu ya. Nanti semakin bagus menjelaskan si tokoh tersebut, nanti boleh kasih kalian kasih reward gitu ya. Nanti bintang ya, semakin banyak bintangnya, Gojek ya, semakin ratingnya tinggi. Lanjut. Nah, Bu Resti akan bagi kelompoknya. Silahkan diperhatikan di sini nama-namanya. Ada 6 kelompok ya. Kelompok 1 disiplin masak, kelompok 6 dan AIS. Nah, sekarang silahkan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ya.
jadi teman-teman, kesimpulan dari proyek mercusuar pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama alasan dibangunnya proyek mercusuar ini yaitu adanya Asian Games di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno itu berencana untuk memfasilitasi tamu-tamu yang datang dari mancanegara di Indonesia seperti pembangunan GBK, Patu Selamat Datang dan Hotel Indonesia. Selain itu, tujuan dari proyek mercusuar ini untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia yang baru saja merdeka bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah merdeka. Mau kasih pendapat untuk referensi hari ini? Ayo. Boleh asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keaktifan kalian di dalam kelas, rasa ingin tahu kalian, kreativitas kalian juga dalam membuat tadinya yang beristimewa gitu ya. Saya expect bakal sekeren-keren ini gitu ya. Kejam semuanya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya semua anak-anakku di 12 MIPA 2. Kita bertemu lagi minggu depan. Boleh ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.